Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Fajriyah, kelas Matematika Sains A, angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal tentang review jurnal dengan judul Tindakan Diskresi Polisi dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui apa faktor yang mendorong dalam menggunakan wewenang diskresinya. Metode penelitian yang dipakai yaitu ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan, yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif. Jadi penelitian hukum normatif ini yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun kelemahan yang dimilikinya yaitu kewenangan diskresi yang dimiliki polisi bertujuan demi efisiensi dan efektivitas dalam sistem peradilan pidana. Yang kedua, masyarakat diharapkan untuk memahami bahwa kewenangan diskresi memang diberikan oleh hukum kepada polisi dalam lingkup tugasnya. Kebaruan, sekalipun diskresi oleh polisi terkesan melawan hukum, akan tetapi diskresi tersebut mempunyai dasar hukum yang menjaminnya, sehingga diskresi oleh polisi bukan perbuatan sewenang-wenang. Dasar hukum tersebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Hukum tidak tertulis, pendapat ahli hukum dan jurisprudensi. Yang dimaksud jurisprudensi di sini yaitu adalah peraturan undang-undang yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitkan hukum dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini yaitu diskresi oleh polisi merupakan serangkaian kebijaksanaan yang diambil oleh polisi sebagai jalan keluar yang ditempuh berdasarkan penilaiannya sendiri atas permasalahan yang belum diatur hukum ataupun yang sudah diatur hukum. Namun, apabila diberlakukan secara kaku justru menimbulkan ketidakefisienan. Sekalipun diskresi oleh polisi terkesan melawan hukum, akan tetapi diskresi tersebut mempunyai dasar hukum yang menjaminnya. Yang kedua, dalam penerapan wewenang diskresi yang dimiliki polisi terdapat faktor yang mendorong dan menghambat petugas penyidik untuk melakukannya. Faktor yang mendorong tersebut yang terdiri dari faktor intern, terdapat substansi undang-undang yang memadai, dukungan dari pihak atasan, faktor petugas penyidik atau faktor fasilitas, sedangkan faktor eksternal terdiri dari masyarakat dan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat serta faktor budaya. Catatan 1 paragraf dari jurnal ini yaitu tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor yang mendorong penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya untuk penyidikan dan bagaimana jaminan hukum mengenai tindakan diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan. Diskresi oleh polisi merupakan serangkaian kebijaksanaan yang diambil oleh polisi sebagai jalan keluar dan ditempuh berdasarkan penilaiannya sendiri atas permasalahan yang belum diatur oleh hukum ataupun yang sudah diatur hukum. Namun, apabila diberlakukan secara kaku, justru menimbulkan ketidakefisienan. Sekalipun diskresi oleh polisi terkesan melawan hukum, akan tetapi diskresi tersebut mempunyai dasar hukum yang menjaminnya, sehingga diskresi oleh polisi bukan perbuatan sewenang-wenang. Dasar hukum tersebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Hukum tidak tertulis. Pendapat para ahli hukum dan jurisprudensi. Yang kedua, dalam penerapan wewenang diskresi yang dimiliki polisi, terdapat faktor-faktor yang mendorong dan menghambat petugas penyidik untuk melakukannya. Faktor yang mendorong tersebut terdiri dari faktor intern maupun faktor eksternal. Faktor intern terdiri dari substansi undang-undang yang memadai, dukungan dari pihak atasan, faktor petugas penyidik, faktor fasilitas. Sedangkan faktor ekstern terdapat dari masyarakat dan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat serta faktor budaya. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.